Selamat siang Bu Kristia dan teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 7 akan membahas tentang contoh penerapan green marketing dan cause related marketing di Indonesia. Selamat menyaksikan. Baik, untuk contoh green marketing yang pertama yaitu The Body Shop. Beauty with Heart sejak masuk ke Indonesia pertama kali pada tahun 1992. The Body Shop memang sudah membawa misi kebaikan untuk lingkungan melalui produk. Hal ini terus dikembangkan secara konsisten sebagai dasar pemenuhan konsumen dan inovasi produk. The Body Shop juga melakukan serangkaian kampanye untuk meningkatkan kesadaran akan kekerasan dalam rumah tangga dan AIDS. Selain itu juga, mereka tidak menggunakan gambar yang merendahkan wanita pada iklan mereka. Tujuan mereka ini adalah mengembangkan sistem yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Mulai pada proses bisnis seperti menggunakan energi terbarukan, gedung hijau, dan masih banyak lagi. Contoh selanjutnya Adidas x Parley. Selama setengah dekade terakhir, kolaborasi Parley dan Adidas telah melakukan inovasi untuk mengurangi kerusakan lingkungan. Pada 2019, Adidas menargetkan membuat 11 juta pasang sepatu yang terbuat dari plastik bekas dari limbah laut yang dapat didaur ulang. Jumlah ini lebih besar dari target yang ada pada tahun 2018. Adidas mengatakan kemitraan tersebut telah berhasil mencegah sebanyak 2.810 ton plastik mencapai yang ada di lautan. Partner Adidas, yaitu Parley, bertugas mengumpulkan sampah dari daerah pesisir seperti Maladewa. Sampah tersebut kemudian disortir dan plastik yang diambil dikirim ke pabrik pengolahan Adidas. Lalu Adidas menggunakan Ocean Plastic untuk membentuk bagian atas sepatu dan pakaian seperti contohnya kaos. Setiap item dalam koleksi Parley terbuat dari setidaknya 75% sampah laut. Tujuan Adidas adalah mengganti semua polyester murni dengan polyester daur ulang pada tahun 2024. Saat ini, lebih dari 40% pakaian Adidas menggunakan polyester daur ulang. Nah, di sini kita akan membahas tentang value yang mengaruhi strategi green marketing. Nah, di sini saya mengambil 4 value yang akan saya jabarkan. Yang pertama adalah environmental awareness, yaitu berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian, maka semakin positif kesadaran masyarakat terhadap lingkungan, maka keputusan pembelian terhadap produk tersebut akan semakin positif. Yang kedua adalah green product feature, yaitu pengaruhnya signifikan terhadap keputusan pembelian. Semakin positif persepsi konsumen terhadap fitur-fitur produk ramah lingkungan, maka keputusan pembelian terhadap produk tersebut akan semakin positif. Green product feature merupakan variabel yang paling dominan mempengaruhi keputusan pembelian. Yang ketiga adalah green product price. Nah, di sini berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian karena harga menjadi sebuah gambaran akan kualitas sebuah produk. Meskipun produk hijau cenderung lebih mahal dibandingkan produk konvensional, namun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsumen rela mengeluarkan uang yang lebih untuk manfaat yang diperoleh dari produk hijau atau green product. Yang keempat adalah green product promotion. Itu sangat berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian karena promosi merupakan salah satu elemen yang sangat penting untuk mengkomunikasikan keunggulan suatu produk dan membujuk konsumen untuk membelinya. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa semakin positif persepsi konsumen terhadap kegiatan promosi
hijau atau green product promotion, maka keputusan pembelian terhadap produk tersebut akan semakin positif. Nah, sekarang kita akan membahas berhasilkah atau tidak penerapan strategi marketing yang diterapkan oleh The Body Shop di Indonesia. Menurut berbagai sumber yang saya baca, tidak ada perbedaan yang signifikan saat The Body Shop menerapkan strategi green marketing terhadap keputusan pembelian konsumennya di Indonesia. Nah, salah satu alasannya adalah belum adanya kepedulian masyarakat Indonesia terhadap lingkungan yang mendorong mereka menjadi konsumen yang bertanggung jawab pada lingkungan dan beralih menggunakan produk yang berbasis lingkungan. Dan yang kedua, alasannya adalah karena price atau harga yang diberikan saat kita menggunakan produk yang berbasis green marketing itu sangat relatif lebih mahal. Jadi banyak masyarakat yang terbebani dan belum mampu untuk menggunakan produk yang berbasis green marketing. Selanjutnya, contoh penerapan Cause Related Marketing pada PT Unilever Indonesia. Definisi dari Cause Related Marketing adalah aktivitas public relations yang dilakukan perusahaan yang memiliki tujuan non-ekonomis dan berhubungan dengan kesejahteraan sosial dan menggunakan sumber daya perusahaan atau partner perusahaan. Cause-related marketing merupakan bentuk program sosial perusahaan dengan mendonasikan sebagian dari pendapatannya untuk cause atau penerima bantuan. Aktivitas ini, customer mendapat kesempatan membantu mengatasi masalah sosial seperti halnya dalam masa pandemi COVID-19 ini. Manfaat dari cause-related marketing menguntungkan bagi banyak pihak, yaitu penerima bantuan dan konsumen. Customer mendapat kesempatan untuk membantu cause. Penerima program CRM akan memberi keuntungan bagi perusahaan berupa publisitas yang saat ini melalui media sosial yang dapat meningkatkan citra perusahaan. Menurut Kotler dan Keller, dalam menyusun strategi cause-related marketing harus memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, fokus kegiatan dituangkan dalam tema-tema yang dipilih dan isu sosial yang ingin diangkat perusahaan. Misalnya isu kesehatan seperti di masa pandemi COVID-19 ini. Yang kedua, kegiatan CRM ini untuk mendapatkan kepercayaan dari stakeholder dan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi harus dilakukan secara konsisten dalam jangka waktu panjang, misalnya selama 3 bulan atau berseri dan rutin dilaksanakan. Yang ketiga, kegiatan CRM dihubungkan dengan brand dari perusahaan dengan tujuan membentuk identitas dari brand tersebut, misalnya memberi nama pada kegiatan CRM dengan nama dan logo untuk lebih mudah mengkomunikasi kegiatannya kepada para stakeholder. Salah satu contoh kegiatan perusahaan yang melakukan cause-related marketing di masa pandemi COVID-19 adalah Unilever, yang mengajak masyarakat untuk membeli Pepsodent edisi spesial merah putih. Unilever mengajak masyarakat untuk mempromosikan program CRM tersebut dengan memposting foto dan memberi hashtag Merdeka Senyum Keluarga Indonesia dalam rangka menyambut kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Pepsodent berkomitmen untuk melindungi senyuman keluarga Indonesia dengan mengajak masyarakat untuk kembali tersenyum meskipun dihadapkan dengan pembatasan selama masa pandemi COVID-19. Pepsodent juga menginspirasi masyarakat untuk menghadapi hari penuh optimis, sehingga dapat ikut berbagi senyuman dengan lebih banyak orang. Pepsodent juga mengajak keluarga Indonesia untuk terus memancarkan senyum. Kesehatan menjadi aspek yang paling penting diperhatikan, terutama kesehatan gigi dan mulut. Menurut Fiona Anjani Phoebe, Head of Oral Care Marketing Unilever Indonesia, Pepsodent edisi spesial merah putih ini menghadirkan sejumlah keistimewaan dari segi kandungan maupun kemasan. Pasta gigi Pepsodent edisi ini unik dengan pasta gigi merah putih
yang dilengkapi dengan kalsium, fluoride, dan zinc untuk melawan gigi berlubang. Desain kemasan menghadirkan gambar pahlawan sedang tersenyum dari seluruh Indonesia. Kemasan yang digunakan juga bijak plastik karena kemasan karton maupun tubnya dapat didaur ulang. Perusahaan Unilever mendonasikan 2,5% laba penjualan Pepsodent edisi spesial merah putih ini untuk mendukung kesehatan dan kesejahteraan para pemulung dan keluarganya. Selain itu, perusahaan Unilever melalui pembelian produk, konsumen dapat berdonasi melalui kitabisa.com yang digandakan 2 kali lipat oleh Pepsodent. Menurut data Ikatan Pemulung Indonesia, penghasilan 4 juta pemulung berkurang drastis akibat pandemi COVID-19 karena menurunnya harga jual sampah. Selain itu, mereka berisiko tinggi terpapar virus COVID-19 di antara timbunan sampah setiap harinya. Bantuan disalurkan dalam bentuk paket kesehatan dan kebersihan, terdiri dari alat perlindungan diri seperti masker kain, sepatu boots, dan hand sanitizer, termasuk juga produk Pepsodent untuk kebersihan mulut dan gigi para pemulung. Selain itu, dari sisi kesehatan, Pepsodent memberikan pelayanan pemeriksaan sekaligus perawatan gigi dan mulut gratis untuk para pemulung dan keluarganya. Kemudian, untuk membantu kesejahteraan pemulung, Pepsodent menyediakan jumlah mesin pres sampah plastik untuk meningkatkan nilai ekonomi sampah pemulung yang akan dijual kepada pengepul sampah. Dapat kita lihat, banyak ide program yang dapat dilakukan PR perusahaan untuk meningkatkan citra perusahaan di masa pandemi COVID-19. Ya, di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor yang mempengaruhi cost related marketing. Yang pertama ada kesesuaian. Nah, di sini kesesuaian pandangan konsumen antara perusahaan dan isu sosial dapat diperoleh dari misi, produk, pasar, teknologi, konsep merek, atau berbagai asosiasi lainnya. Nah, yang kedua ada durasi. Program cost related marketing dengan durasi waktu yang panjang akan membentuk hubungan partnership yang menumbuhkan komitmen perusahaan yang sejalan dengan misi dari organisasi non-profit. Nah, di sini hubungan antara cost related marketing perusahaan dengan organisasi non-profit secara positif dapat meningkatkan brand equity melalui kerjasama dalam waktu yang lama dengan organisasi tersebut. Nah, asosiasi kedua belah pihak ini menciptakan ingatan jangka panjang yang akan menguntungkan bagi perusahaan. Faktor selanjutnya adalah jumlah investasi. Nah, penerapan cost related marketing seharusnya tidak dianggap sebagai cost semata, melainkan juga sebagai investasi jangka panjang bagi perusahaan yang bersangkutan. Karena dengan meningkatnya apresiasi dunia internasional maupun domestik terhadap perusahaan yang bersangkutan akan menumbuhkan rasa penerimaan masyarakat terhadap kehadiran perusahaan. Kondisi seperti ini tentunya menguntungkan bagi perusahaan karena dapat memberikan keuntungan ekonomi bisnis kepada perusahaan yang bersangkutan. Selanjutnya, keterlibatan manajemen. Dengan melibatkan karyawan secara intensif, maka nilai dari program-program yang akan dijalankan perusahaan akan memberikan efek positif yang besar bagi perusahaan. Karena tanpa adanya komitmen dan dukungan dengan penuh antusias dari karyawan, akan menjadikan program-program yang akan dijalankan perusahaan tersebut tidak berjalan dengan baik. Poin selanjutnya, apakah strategi pemasaran CRM dapat berhasil di Indonesia? Ya, menurut kelompok kami setelah berdiskusi bersama, strategi pemasaran CRM dapat berhasil di Indonesia. Mengapa? Karena jika strategi semacam CRM diterapkan di Indonesia dengan memperhatikan value yang ada dan memiliki kualitas produk atas jasa yang baik, maka dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap produk atau jasa di perusahaan tersebut.
Dengan ini contohnya saja dari perusahaan Unilever yang ada di Indonesia yang tadi sudah dibahas, yaitu produk pasta gigi Pepsodent. Dengan menerapkan cost related marketing, PT Unilever dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat Indonesia untuk menggunakan produk-produknya. Demikianlah presentasi dari kelompok 7, kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih.